Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler mengenai One Piece chapter 1183 yang berjudul Good Day Mermaid. Dimana ini spoiler yang singkat ya, dan chapter kali ini ditemani dengan cover color spread yang bertemakan kru topi jerami bersama gajah-gajah. Nah, di awal poin, Sanji tiba di desa barat dan bertarung melawan Zaza MMA. Sementara itu, Loki atau Ragnir melawan Imu masih berlanjut. Imu mengatakan bahwa Nika dan Nidhogg akan mati sama seperti Dojang. Siapa lagi ini? Dojang. Kemudian di poin berikutnya kita mengetahui kalau Imu ternyata waktu itu gagal membebaskan Gunko karena terlihat Gunko ternyata masih membeku di sini, membeku karena esnya Ragnir. Lalu ya, di poin berikutnya, flashback Brook dimulai. Kita bisa melihat wajah Brook di sini. Brook berusia 20 tahun dan Putri Shuri berusia 7 tahun, tinggal di kerajaan Esperia. Brook adalah pemimpin konvoi tempur pasukan di kerajaan Esperia dan suatu hari seorang gangster mencoba menyerang sang ratu, tapi Brook mengalahkan mereka dan para sindikatnya. Dan Brook sangat terkenal di kerajaan tetapi tidak seterkenal sang ratu. Nama ratu itu adalah Ratu Kandel dan dia adalah mantan pimpinan konvoi pertahanan di kerajaan Esperia. Dan ya, spoiler sampai di sini. Dan seperti biasa, kita akan membahas spoilernya ya. Dan sama seperti di video sebelumnya yang membahas scene ya, gua atau diriku masih bertanya bagaimana cara Sanji melawan Zaza ini. Maksudku, wujud dan tampangnya ini kan wanita ya. Apakah Zaza ini tidak masuk spek minimum Sanji agar tidak menyerangnya secara fisik seperti Big Mom pada waktu itu ya? Walaupun saat itu ya Sanji defense sih sama si Big Mom ya. Entahlah kalau kali ini ya, bukan karena itu monsternya Killingham jadi Sanji lebih punya rasa marah. Apalagi seperti yang ku bilang ya, kalau saat ini berdasarkan dialog Sanji di chapter sebelumnya, harusnya prioritas utama Sanji adalah menyelamatkan anak-anak yang saat ini kita tahu itu ditangkap oleh Zaza. Kemudian tentu saja yang perlu ku pertanyakan di sini adalah soal Dojang. Siapa ini? Siapa lagi ini? Bahkan melihat bagaimana Imu mengatakannya, Nidhogg dan Nika akan mati seperti Dojang. Ini sesuatu yang menarik. Berarti Dojang ini statusnya setara bahkan mungkin lebih dari Nika dan Nidhogg. Apakah salah satu nama dewa atau salah satu lainnya? Ataukah nama karakter penting lainnya? Jika salah satu dari nama dewa, ya asumsinya cuma dua, antara itu God of Forest atau God of Earth. Dan yang paling relate harusnya God of Earth. Secara nama, Dojang, Do-nya sendiri artinya tanah. Emang sih, Nika gak ada unsur matahari sama sekali secara langsung dari namanya. Tapi Zaza itu punya unsur langsung dengan dewa hujan. Jadi anggap saja Dojang ini punya pola seperti Zaza, maka dewa bumi harusnya bernama Dojang. Tapi ini kembali tapi ya, kalau ada entitas dewa bumi nama Dojang dan dibunuh Imu, lantas Imu apa? Maksudku selama ini kan orang beranggapan ya kalau Imu adalah dewa bumi. Apakah dengan begini semuanya jadi resmi batal teori kalau Imu dewa bumi? Ataukah Imu jadi dewa bumi karena Imu membunuh dewa bumi dan mengambil kekuatannya? Itu masih make sense. Tetapi hal yang membuatku berpikir di sini adalah kenapa ini kemudiannya langsung masuk ke flashbacknya Brook. Kenapa seperti itu? Masalahnya kita punya satu orang yang diduga mati di dalam flashback Brook ini, yaitu raja dari kerajaan Esperia ini alias ayahnya Gunko. Dan benar ya, ini udah kita bahas di hint tadi. Cuman diriku menyadari bahwa hint yang Lady Oscar ini ternyata bukan mengarah ke Gunko, tapi ternyata mengarah ke ibunya alias ratu di kerajaan tersebut. Ya miss dikit nggak ngaruh lah ya.
Nah, kembali ke soal yang mati tadi ya. Sepengetahuan kita sejauh ini, itu tadi ya, Brook bilang kalau Gunko ini membunuh ayahnya sendiri sampai dijuluki Father Slayer. Nah, apakah Dongzan ini adalah ayahnya Gunko atau bagaimana? Karena kenapa flashbacknya mesti muncul di sini? Apa kepentingannya? Ya, lagi-lagi ya kita harus tahu isi full chapternya. Apakah flashback kali ini kepada Brook itu nyambung dengan ucapan Imu atau ternyata memang udah beda plot ya? Ya, kita tunggu saja momen tersebut. Kemudian berbicara soal Gunko, akhirnya dikonfirmasi bahwa Imu itu gagal melepaskan Gunko dari es tersebut. Kenapa aku bilang akhirnya? Karena di chapter yang lalu sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Killingham yang bilang kepada Summer kalau Gunko mungkin mati pas melihatnya di jalan. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi ada dari kalian yang mengatakan, Min, apakah itu berarti Gunko bebas dari esnya Raknir karena Gunko tergeletak di jalan? Ya, awalnya sih nggak masalah, tapi karena ada yang komen begini, aku jadi kepikiran. Tapi seperti yang sama aku katakan di sini di komentar ini ya, ini ambigu. Apakah Killingham melihat Gunko waktu di perjalanan menuju ke desa barat, atau emang Killingham literally melihat Gunko tergeletak di jalan? Tetapi sekarang kita tahu ternyata yang Killingham cuman lihat dalam perjalanan ke desa barat. Artinya Gunko masih membeku dan emang masih membeku. Dan ini makin memperkuat bahwa es Raknir emang tidak mudah dipecahkan jika bukan kehendak dari Raknir itu sendiri yang ingin mencairkannya. Wow, bener-bener ya Raknir ini. Dan apa? Minggu depan tidak libur. Kemudian ada sedikit informasi seperti voice actor Nami itu akan melanjutkan mengisi suara karakteran di Detektif Conan karena Seiyu sebelumnya itu telah meninggal dunia. Dan BTW, Seiyu tersebut bernama Wakana Yamazaki yang merupakan voice actor yang juga mengisi Nojiko dan Scarlet di One Piece sebelumnya. Yap, turut berduka cita. Dan untuk official One Piece art ini sangat epic ya, karena menampilkan Robin dan Saul. Dia merupakan next episode di One Piece anime ya minggu depan. Dan bagaimana menurut kalian anime kemarin ya, episode di Elbaf itu yang menunjukkan desa Elbaf? Apakah menurut kalian sesuai dengan ekspektasi kalian atau ya B aja gitu?